Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas tentang RUU KUHP yang rencananya awal bulan akan disahkan oleh DPR. Namun yang jadi masalah sampai hari ini apa isi RUU tersebut ataupun perubahan-perubahan dari KUHP yang lama itu masih misterius. Banyak ormas yang cari draft dari undang-undang itu, tapi itu dirahasiakan. Dan ini agak aneh karena undang-undang diharapkan ada partisipasi publik. Sementara ini malah ditutup. Padahal undang-undangnya akan berisi, atau saya pendekkan saja, penjara menunggu penghina presiden sampai penghina pejabat publik. Dan sayangnya pejabat-pejabat Kementerian Kumham malam ini ada di DPR membahas bukan undang-undang ini tapi undang-undang pendidikan katanya. Dan menterinya juga lagi ada di Amerika. Dan karena itu kita mengundang anggota DPR Nasir Jamil, anggota Panja RKUHP. Kita ingin tahu apa sih yang dirahasiakan oleh pemerintah dan DPR. Ya, terima kasih Bang Karni. Memang kalau soal rahasia merahasiakan sebenarnya Bang Karni jagonya. Jadi nggak ada yang dirahasiakan Bang Karni, karena kita tahu bahwa perubahan KUHP itu dilakukan pada periode yang lalu. Meskipun memang perubahan ini memakan waktu yang sangat lama. Nah karena itu pada periode yang lalu kita berharap agar itu bisa disahkan. Bahkan waktu itu almarhum Profesor Muladi juga sangat berharap ya sebagai kado lah untuk beliau dan teman-temannya ya terkait dengan perubahan KUHP ini. Tapi sayangnya ya sebelum ini disahkan beliau meninggalkan kita semuanya untuk selama-lamanya. Nah karena itu pada periode lalu memang sudah dibahas, bahkan sudah mengikuti mekanisme sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Melibatkan partisipasi publik, artinya kita melakukan konsultasi publik, bertemu dengan para akademisi dan juga pegiat-pegiat di luar parlemen yang berkonsentrasi dan berminat dengan produk hukum tersebut. Dan itu sudah dilalui semuanya Bang, sudah dilalui semuanya. Oleh karena itu terakhir misalnya kita membahas itu dan juga dihadiri oleh Prof. Muladi ya dari pemerintah waktu itu. Sudah selesai semuanya, pembahasan sudah selesai semuanya dan pengambilan keputusan tingkat pertama juga sudah dilakukan di Komisi 3 DPR RI ya dan kemudian tinggal pengambilan keputusan di tingkat 2 atau di paripurna. Karena ada semacam istilahnya ya perbedaan-perbedaan muncul di media sosial dan sebagainya. Karena waktu itu memang pasal-pasal yang dinilai kontroversi belum selesai, artinya belum selesai untuk dibahas. Meskipun itu sudah dibahas sebelumnya, tapi muncul belakangan pasal-pasal itu. Nah, oleh karena itu akhirnya mungkin dalam pandangan saya Presiden itu tidak mengambil posisi untuk tidak mensahkan perubahan KUHP ini. Ya sampai sekarang jadi 2019 kalau tidak salah saya Agustus, kemudian September, 1 Oktober pelantikan anggota baru. Lalu kemudian sampai sekarang itu tidak ada jawaban dari pemerintah. Nah, oleh karena itu beberapa waktu lalu akhirnya Komisi 3 DPR RI mengambil inisiatif Bang Karni. Mengambil inisiatif mengundang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Sayangnya waktu itu memang Pak Menteri tidak hadir karena ada kegiatan. Saya tidak tahu di mana kegiatannya, tapi diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Dan waktu itu kita mengkonfirmasi pasal-pasal yang kontroversi itu ya kepada pemerintah. Apakah pemerintah masih dalam tanda kutip terganggu dengan pasal-pasal kontroversi itu? Pemerintah mengatakan tidak terganggu dan sudah sepakat dengan apa yang sudah kita putuskan pada periode lalu. Ya akhirnya waktu itu pimpinan Komisi 3 menyepakati bahwa ini akan kita selesaikan di masa sidang ini, dan masa sidang ini pada 7 Juli akan berakhir, Bang Karni. Oleh karena itu Komisi 3 itu mengirim surat kepada pimpinan DPR RI terkait dengan nasib pengesahan perubahan KUHP ini. Nah, jadi sampai sekarang memang ada keinginan untuk mensahkannya dalam paripurna pada masa sidang ini. Lalu kemudian kita juga muncul beberapa isu ya, yang sebenarnya isu-isu itu juga pada periode lalu juga berkembang, Bang Karni, soal penghinaan terhadap presiden ya, dan soal-soal lainnya ya, juga pidana kesusilaan itu juga muncul rame juga pada periode yang lalu itu, Bang Karni. Nah sekarang muncul lagi. Nah oleh karena itu memang saya pribadi berharap memang ini bisa juga dibahas kembali. Karena apa? Karena memang perubahan KUHP ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2022. Dia kalau tidak salah saya di nomor urut 29 ya, di antara 40 rancangan undang-undang yang menjadi prioritas di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat tahun 2022 ini kan Bang Karni kan masih ada waktu ya. Ini Juni misalnya, besok Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 6 bulan lagi ya untuk mengakhiri tahun 2022 ini. Nah, karena itu ya undang-undang ini kan masuk kategori carry over juga, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ya, perubahan ketiga ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu, karena carry over ya tidak lagi membutuhkan misalnya pembahasan seperti sebelumnya ya. Sebelum ada mekanisme carry over ini kan kita harus mengulang lagi, Bang Karni, mengulang lagi dari awal dan sebagainya. Mengingat kitab ini cukup tebal dan sangat monumental, sehingga kemudian kita berpikir ya bahwa harus ada satu mekanisme supaya tidak ada pembahasan ulang. Akhirnya diubahlah undang-undang itu dan perubahan ketiga itu dan dinomori dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi memang sebenarnya semangatnya warisan ini ya, carry over ini, jadi bukan harta aja diwariskan, Bang Karni, rancangan undang-undang ini juga ada warisannya. Ya sebenarnya untuk mengefektifkan juga, mengefisiensikan juga. Bayangkan kalau misalnya tidak ada carry over, maka undang-undang ini akan dibahas lagi dari awal, lalu ada berapa uang yang harus kita gelontorkan ya untuk kemudian membiayai pembahasan ini dari awal. Dan itu mekanismenya. Nah, karena sudah carry over, jadi paling tidak menghemat keuangan negara. Dan juga kemudian menghemat waktu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah ya, karena ini usulan pemerintah, sebenarnya juga pemerintah dalam tanda kutip ikut bertanggung jawab ya bagaimana nasib perubahan KUHP itu. Begitu Bang Karni yang bisa saya jelaskan. Benar pemirsa bahwa ini adalah warisan lama. Kalau nggak salah saya dari tahun 70-an perumusannya udah dimulai oleh BPAN. Dan kemudian hilang. Udah muncul lagi. Habis itu hilang lagi. Berapa generasi, dan saya kira perumus awal sebagian besar udah meninggalkan kita. Dan 2019 kemarin tidak jadi diundangkan karena demonya berjilid-jilid, terutama dari mahasiswa dan aktivis. Kemarin pun para mahasiswa dan aktivis demo tanggal 21 demo pertama, tanggal 22 demo kedua. Tapi yang menarik, pertanyaan untuk Pak Nazir Jamil, kenapa kok draftnya orang nggak bisa dapat? Bang Karni, karena tidak ada pembahasan,
tentu draftnya itu masih draft lama, artinya draft yang selesai pembahasan. Dan itu kalau tidak salah saya ingat tadi Agustus itu kami selesai pembahasannya. Ya. Jadi memang ya udah pembahasan itu selesai, kemudian perubahannya juga sampai di situ. Jadi tidak ada lagi pembahasan. Nah, kenapa kami waktu itu mengundang Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah untuk mengkonfirmasi karena sudah lebih dari 2 tahun mengendap ya KUHP perubahan itu. Mau dikemanakan, mau diapain ini barang. Ya, sementara sejumlah anggota parlemen di DPR menginginkan agar kemudian KUHP ini segera kita selesaikan. Contoh misalnya fraksi PKS ya ketika membahas undang-undang TPKS ya tindak pidana kekerasan seksual itu kan berharap ya soal pidanaannya itu kekerasan itu kemudian KUHP itu kita selesaikan dulu. Kita selesaikan itu baru kita selesaikan ini. Tapi kan waktu itu ya tidak banyak yang berpendapat seperti itu, akhirnya undang-undang TPKS diselesaikan. Jadi memang Bang Karni karena ada desakan juga ya, desakan dari luar, desakan dari parlemen sendiri agar ini bisa diselesaikan, disahkan, makanya kami mengundang pemerintah ya untuk mengkonfirmasi, menanyakan apa pemerintah masih ada masalah, apa pemerintah masih terganggu dengan pasal-pasal kontroversi itu ya. Ternyata jawaban dari Wamenkumham, mereka tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu karena tidak ada masalah ya ayo kita selesaikan. Nah, belakangan muncul lagi kemudian aksi-aksi seperti yang Bang Karni sebutkan tadi. Ada aksi mahasiswa di depan gedung DPR. Mereka menuntut ya agar ada pembahasan dan juga meminta draft aslinya yang mana. Ya, jadi draftnya itu Bang Karni ya draft hasil pembahasan di Agustus 2019 yang saya miliki juga draft pembahasan di Agustus 2019. Setelah itu tidak ada perubahan. Ya tidak ada perubahan setelah selesai di Agustus 2019. Begitu Bang Karni. Ya, kalau yang saya tangkap dari pemerintah tidak ada masalah. Yang masalah itu bagi mahasiswa, LBH, ormas-ormas, aktivis. Mereka yang masalah, makanya mereka demo lagi. Karena mereka menganggap undang-undang ini kalau memang sama dengan yang 2019 yang lalu, nggak ada perbaikan setelah itu. Ini kita kembali ke zaman kolonial. Ada tanggapan? Begini Bang Karni, ya sebenarnya memang dalam pandangan saya ini kan perubahan ini inisiatif dari pemerintah. Ya. Bahkan seperti saya katakan tadi dalam prolegnas juga di situ disebutkan usulan pemerintah. Ya kan? Karena ini carry over sehingga tidak dibahas lagi. Tidak dibahas lagi. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya katakan bahwa kami mengkonfirmasi soal ini. Karena pemerintah yang mengusulkan. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengatakan tidak ada lagi masalah, makanya mereka siap saja kalau ini disahkan begitu. Nah, sementara saya lihat ya pemerintah seharusnya memang membuka akses ya terkait dengan perubahan itu. Ya, membuka akses. Jadi DPR juga seharusnya bersama pemerintah membuka akses. Ini loh hasil perubahan draft itu ya. Ini pasal-pasal yang kontroversi meskipun memang tidak ada perubahan Bang Karni terkait dengan pasal-pasal yang kontroversi di periode yang lalu ya, termasuk juga penghinaan presiden ya. Dan waktu itu debatnya juga panas juga baik di level Panja maupun di luar DPR ya terkait penghinaan terhadap presiden tersebut. Boleh saya tambahkan, Pak? Nanti aja giliran. Saya masih mau bertanya. Ya, artinya sekarang ini yang mereka persoalkan tidak hanya penghinaan presiden. Walaupun penghinaan presiden pun mereka keberatan. Para mahasiswa maksud saya, aktivis. Tapi pejabat-pejabat sampai ke tingkat bawah pun nggak boleh disinggung sekarang. Anggota DPR juga nggak boleh. Kalau dia merasa terhina, kita bisa dipenjarakan sama. Bang Karni, kalau kita lihat awalnya kan kalau tidak salah kami itu deliknya delik umum ya. Lalu kemudian berubah menjadi delik aduan. Ya. Waktu itu juga Bang Nasrullah juga ikut ya dalam pembahasan itu di Panja itu.
Ya memang kita mempersoalkan ya soal ini ya karena ini berpotensi untuk apa istilahnya sangat lentur nantinya ya bisa berpotensi menjadi pasal karet misalnya ya. Sehingga ini akan mengancam kebebasan masyarakat sipil, akan membuat orang tidak berani bersuara begitu ya. Nah, pemerintah mengatakan ini masih kita butuhkan ya karena demokrasi kita berbeda dengan demokrasi barat ya. Demokrasi kita ini kan demokrasi Pancasila ya, yang kemudian ada kekeluargaan di situ, ada kegotong royongan di situ. Sehingga kultur kita, kultur Indonesia ini kultur yang menghormati, menghargai pemimpinnya begitu. Ya sehingga perlu diatur undang-undang ini meskipun memang ini warisan kolonial. Tapi dengan delik aduan itu ya itu juga sebenarnya Bang Karni menguji juga kenegarawanan seorang pejabat publik mulai dari katakanlah bawah, menengah sampai presiden misalnya. Apakah dia merasa tersinggung? Nah, waktu itu kalau tidak salah saya, nanti Bang Nasrullah bisa mengoreksi. Waktu itu juga kita meminta agar ada semacam batasan-batasan yang tegas kepada pemerintah terkait bagaimana yang disebut dengan penghinaan itu. Ya, waktu itu kita minta, Bang. Ya, nah tapi memang karena persoalan waktu, kita ingat Agustus, ya, kemudian September, yaitu September anggota yang terpilih kembali siap-siap untuk dilantik menjadi anggota DPR. Jadi ada persiapan-persiapan sehingga kemudian ya itu udah dianggap selesai tanpa lagi memikirkan ya apa yang sudah dibahas. Kita melihat mempersiapkan pelantikan 2019-2024. Jadi memang Bang Karni suasana yang sekarang ini yang saya lihat misalnya, yang saya dengar, yang saya rasakan ya hampir mirip dengan suasana ketika perubahan ini kami lakukan di DPR. Ya apa yang Bang Karni risaukan tadi, yang Bang Karni khawatirkan tadi, Bang Karni tanyakan tadi, itu juga persis seperti yang kami bahas pada periode yang lalu, Bang Karni. Ya tadi dibilang bahwa ini jadi delik aduan. Artinya pejabatnya harus mengadu. Ya. Cuma ya pengadunya boleh lewat surat kan. Itu beda itu dengan mengadu langsung. Psikologisnya beda. Saya teringat kalau tidak salah itu periode kapan itu ya, ketika salah seorang wakil ketua DPR RI Zainal Ma'arif ya, itu pernah waktu itu presidennya SBY ya. Kalau tidak salah waktu itu kan SBY juga datang ya, walaupun itu delik umum SBY datang ke Polda Metro kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya mengadukan Zainal Ma'arif ya, Zainal Ma'arif terkait dengan mungkin ada ucapan-ucapan Zainal Ma'arif yang menyinggung SBY. Jadi Bang Karni memang soal delik aduan ya, memang waktu itu kita tidak begitu bicara soal delik aduan atau delik umum. Yang kita persoalkan itu adalah seperti apa sebenarnya penghinaan itu ya. Seperti apa penghinaan itu? Nah, bagaimana batas-batas penghinaan itu begitu. Nah, karena kan kritik dengan penghinaan itu kan sangat beda tipis Bang Karni. Jadi orang merasa terhina. Contoh misalnya ketika SBY ya, waktu menjadi presiden ada unjuk rasa di jembatan Semanggi, ada kerbau yang dibawa oleh pengunjuk rasa, di punggungnya itu tertulis SBY. Nah, orang kan berasosiasi apakah ini Susilo Bambang Yudhoyono atau nama lain. Sebab selama ini Susilo Bambang Yudhoyono akronimnya ya SBY. Nah, kan itu penghinaan juga sebenarnya. Kalau memang dialamatkan untuk yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin aja ada nama lain selain Susilo Bambang Yudhoyono yang disingkat dengan SBY begitu. Nah, ini jadi memang ingin mengembalikan kultur demokrasi ala Indonesia yang syarat dengan ketimuran begitu Bang Karni. Jadi sekali lagi soal delik aduan, soal delik umum bagi kami waktu itu tidak begitu penting. Yang penting bagi kami adalah bagaimana kita bisa memberikan batasan terkait dengan penghinaan itu. Nah, karena itu saya pribadi juga menyayangkan kenapa kemudian hampir 2 tahun ini terpendam Bang Karni. Akibatnya ya seperti ini. Ya, kalaulah waktu itu kemudian pemerintah dan DPR misalnya yang saya ada di dalamnya berinisiatif untuk terus membahas, mungkin kita sudah tidak lagi ya disibukkan dengan hal-hal seperti ini Bang Karni. Ya saya cuma curiga aja ya bahwa ini dirahasiakan agar mahasiswa tidak demo berjilid-jilid lagi. Ya, seharusnya nggak perlu dirahasiakan Bang Karni.
Itu kan dokumen publik yang bisa diakses oleh siapa saja, terutama mereka yang berkepentingan dengan perubahan KUHP tersebut. Jadi tidak perlu disembunyikan. Gitu. Dan bukan ingin menyalahkan pemerintah ya. Sebenarnya karena ini adalah usulan pemerintah, maka pemerintah ya yang punya sumber daya manusia yang handal itu tentu seharusnya tidak menutup atau kemudian tidak membuat publik kebingungan untuk mendapatkan draft perubahan KUHP tersebut. Baik. Sekarang ke mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Iya Bang. Baik, terima kasih. Apa tanggapannya, Pak Pigai? Jadi gini, tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Jamil itu ya sebenarnya defensif ya. Defensif. Defensif. Self defense, mempertahankan diri. Jadi ya kalau orang self defense ya kita maklumi aja. Maksudnya DPR mempertahankan diri. Ya. Yang ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan persoalan mengapa ya lembaga ya tertinggi yang mewakili rakyat. Di mana lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat, di mana anggotanya adalah wakil rakyat. Wakil rakyat, ya. Mereka menyembunyikan sesuatu yang menyangkut rakyat. Apa betul semua kedaulatan rakyat itu semua kami serahkan kepada wakil rakyat? Sehingga nasib kami ditentukan oleh wakil rakyat. Itu sebuah pertanyaan yang tentu harus direnungkan oleh anggota DPR RI secara keseluruhan. Ya. Karena apakah menyangkut tentang ada dua hal, Bang. Sesuatu barang yang masuk ke dalam tubuh saya harus ditanya. Misalnya saya mau disuntik, mau siap disuntik. Sesuatu hal yang menyangkut tentang individu pribadi warga negara yang mengikat warga negara harus ditanya. Nanti pendapatnya itu seperti apa harus dirangkumkan. Sehingga ending daripada itu adalah right to self-determination. Self-determination of right. Dia yang menentukan nasibnya. Itu prinsip yang harus dipegang oleh anggota DPR. Jadi karena ada summa potestas sive summum sive imperium dominium. Majelis tertinggi kedaulatan tertinggi dipegang oleh lembaga tertinggi yang namanya DPR. Bukan begitu. Kedaulatan itu tidak tak terbatas. Sebagian kedaulatan ditinggalkan ke rakyat. Yaitu memilih dan mencabut kewenangan kedaulatan. Melalui misalnya non-konvensional di lapangan. Demonstrasi, meminta presiden berhenti. Itu kedaulatan yang masih melekat di rakyat. Artinya masih sebagian kedaulatan masih dipegang oleh rakyat. Jadi jangan DPR itu mengambil keputusan itu seakan-akan representasi daripada rakyat. Itu secara prinsip. Secara faktual juga. Jadi DPR itu kan dibayar dengan uang. Rakyat tidak pernah memilih. Sebagian besar. Siapa yang mewakili? Apakah Anda benar-benar menjadi wakil rakyat? Dalam suasana seperti begini, anggota DPR itu adalah artikulator kepentingan rakyat. Akselerator kebijakan pemerintah. Mengartikulasikan kepentingan rakyat dan mengakselerasi kebijakan pemerintah. Nah, dalam suasana seperti keterbukaan itu menjadi penting. Dalam konteks hak asasi manusia, right to know. Hak untuk mengetahui tentang nasib dan dirinya warga negara.
Right to know itu ada dua. Ada aspek-aspek tertentu yang boleh diatur soal right to know. Artinya tidak boleh disampaikan ke publik. Rahasia negara misalnya. Itu boleh karena non-derogable. Tidak wajib diketahui publik. Tapi kalau yang undang-undang ini, yang menyangkut tentang hal ihwal kepentingan rakyat, itu derogable right. Boleh dong. Rakyat harus tahu. Mau fotokopi berdobel-dobel setiap bulan juga nggak masalah. Dinaikkan aja di website. Rakyat baca. Uji publik. Dikunci supaya tidak diedit oleh hacker. Apa sih susahnya? Kalau pertanyaannya dari abang misalnya, itu bahannya sudah selesai dulu. Ya pertanyaan saya, kenapa 2020 tidak diputuskan ya? Kan sudah selesai. Kenapa 2021 tidak diputuskan? Kalau tidak diputuskan sampai sekarang, itu artinya ada sesuatu yang bermasalah. Masalah dari aspek formilnya, masalah dari aspek substansilnya. Kenapa waktu itu di hall? Karena terutama aspek-aspek yang pasal-pasal tertentu itu berbahaya bagi rakyat dan rakyat mengancam. Pertanyaannya, setelah itu harus diselesaikan dengan hall. Mendinginkan, PTS-kan supaya rakyat dingin dan membiarkan nanti suatu saat muncul lagi. Tidak begitu. 2 tahun itu kan jeda untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Uji publik. Tanya kepada profesor-profesor yang hebat. Indonesia banyak orang pintar, Pak. Datang ke kampus-kampus, datang ke NGO-NGO, LSM, masyarakat. Masyarakat adat, ibu-ibu. Kalau mau, tanya juga kepada anak yang usia 18 tahun ke bawah yang mau nikah. Terutama yang menyangkut tentang hak menentukan nasibnya soal perkawinan. Nanya lagi kepada orang yang pernah mengalami trauma aborsi. Aborsi itu menabrak hak prinsip beberapa agama, terutama agama saya Katolik. Tidak boleh aborsi. Karena meskipun embrio kecil di dalam perutnya, itu membunuh nyawa manusia. Hukuman mati, itu juga harus uji publik. Bang Karni Ilyas berkali-kali menjembatani untuk dialog dan diskursus soal-soal ini. Kenapa dialog dan diskursus itu tidak menjadi catatan-catatan penting bagi DPR? Karena kan selalu kita pro kontra dan ada solusinya. Nah itu, karena itu Bang, kalau dokumen itu tidak buka, maka DPR melanggar right to know, hak untuk diketahui oleh publik. Karena itu harus dibuka. Kalau orang rahasiakan sesuatu, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Orang rahasiakan sesuatu, berarti barang tersebut mengancam lawan atau orang lain. Nah itu satu prinsip, satu hal. Yang kedua, persoalan pasal penghinaan lah, saya jelasin. Gini dalam konteks hak asasi manusia. Negara atau pejabat negara itu adalah obligation holder. Mereka itu pemegang tanggung jawab. Rakyat itu right holder. Jadi yang punya hak itu siapa? Dalam konteks HAM. Yang punya hak itu rakyat. Pemerintah ada hak enggak? Enggak ada. Jadi kalau ada pemimpin yang menyampaikan, saya punya hak dong. Enggak ada, kamu tidak ada hak. Di dalam konteks hukum HAM internasional. Tidak punya hak, tidak diberikan hak. Kenapa tidak diberikan hak? Satu, pejabat negara telah dilindungi secara hukum. Diberikan otoritas, diberikan fasilitas, diberikan uang, diberikan jabatan. Rakyat tidak berdaya, maka di dalam hukum HAM internasional dikasih tugas, kewajiban kepada pejabat negara tersebut ada 3 tugas. Jadi
seorang pejabat negara wajib melindungi rakyatnya. Ya. Right to protect. Hak wajib untuk melindungi rakyat yang ada di dalamnya atau ada di wilayahnya, ada di lingkungannya. Wajib, tidak diberikan hak. Yang kedua, wajib menghormati hak asasinya kepada rakyatnya. Yang ketiga, wajib memenuhi kebutuhan hak rakyat. Maka ketika di suatu daerah busung lapar, yang dicaci maki publik itu pejabatnya, tidak pernah caci maki publik orang tuanya atau warga masyarakat yang lain. Buta huruf, hak atas pendidikan, maka yang dicaci maki oleh publik itu adalah pejabatnya, bukan rakyatnya atau orang tuanya. Kenapa kamu orang tua tidak sekolahin? Gak ada. Karena apa? Ya, right to fulfill on human right. Jadi hak untuk memenuhi kebutuhan warga negara itu ada pada penguasa. Karena itu rakyat selalu mengkritik penguasa. Dalam suasana seperti ini saya menggambarkan begini. Seorang penguasa itu dia sudah kawin dengan negara. Akte nikahnya itu berupa SK. Maharnya itu gaji. Statusnya itu adalah pejabat negara. Ini aja. Kalau dia sudah kawin dengan kekuasaan, maka seluruh kekayaan, kewenangan, otoritas melekat kepada yang bersangkutan. Maka hak asasi manusia itu kenapa rakyat yang disebut pemegang HAM supaya mereka mengelola, mengatur hak hukum HAM itu untuk mengatur supaya mereka bisa deliver semua kebijakan menyangkut perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada warganya. Dalam suasana seperti begini, menghina seorang presiden itu, presiden tidak punya hak kok. Karena dia sudah kawin dengan negara dan negara telah melindungi presiden itu dengan segalanya. Dari sisi hukum, dari sisi otoritas, kewenangan, pas pampres, sampai oleh partai-partai politik. Dia sudah terlindung secara otomatis. Karena itu kenapa harus dia diberikan privilege khusus yang milik rakyat. Dia bisa mengadukan kepada rakyat. Tidak bisa. Itu namanya abuse of power. Menggunakan kewenangan dan otoritasnya untuk mengancam rakyat. Hukum hak asasi manusia hadir waktu Turki menyerang Armenia. Karena takut Turki dengan Ottomannya bisa menghancurkan rakyat Armenia, maka dihadirkannya hukum HAM untuk mengerem Turki dengan kekuasaan dan otoritasnya. Itu hukum, prinsip hukumnya itu begitu. Karena itulah maka menurut saya pasal-pasal krusial itu harus dipertimbangkan, dihitung, dan khusus yang menyangkut tentang pasal penghinaan ditiadakan, dihapus saja. Kenapa? Pasal penghinaan kok dibawa di dalam etika dan moral bangsa. Apa aja? Moral bangsa dan etika yang hukum adat yang ada di masyarakat, kebiasaan yang ada di masyarakat bisa menabrak juga tentang bagaimana pakai martabat dan harkat orang. Misalnya, hey goblok, hey babi, hey anjing, itu kan juga kata-kata, hey kopi susu. Kopi susu itu kebiasaan rakyat yang mempertegas segregatif, disintegratif. Tapi juga ada bahasa lain, pelangi Indonesia. Itu integratif, mosaik. Karena itu hati-hati persoalan-persoalan yang menyangkut tentang soal-soal adab. Kemudian dibawa, ini sesuai dengan filosofi bangsa. Kebiasaan bangsa Indonesia. Tidak semua kebiasaan bangsa ini baik. Tapi juga ada kebiasaan bangsa ini yang benar. Itu dijembatani dengan demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, ya perdamaian dan keadilan. Karena itu kita hibrid dari dunia modern. Itu juga kita tidak berdosa.
Kenapa harus kita bangga kalau ternyata kebanggaan kita itu merusak tatanan? Pemirsa, tadi agak menenangkan penjelasan dari DPR. Kalaulah itu memang draft lama yang akan disahkan, tapi ada persoalan yang belum terjawab. Bagaimana kalau tiba-tiba di undang-undang yang disahkan besok itu atau awal Juli itu ternyata ada pasal-pasal baru, itu kita walau alam. Pemirsa, kita berutang kesetiaan kepada rakyat dan keturunannya, bukan kepada partai politik. Saint Kitos, sosiolog dan aktivis Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi saya menyinggung-nyinggung soal demo mahasiswa yang terjadi hari Selasa kemarin dan tanggal 21. Mari kita lihat tayangannya. Tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam waktu 7 kali 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan. Kami siap bertumpah ruah ke jalan. Dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibanding tahun 2019. Kami yang menyatakan sikap Aliansi Reformasi KUHP. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Ada kebebasan berekspresi kita, betul? Betul! Kita mampu bersuara dimanapun, betul? Teman-teman warga negara Indonesia, bukan? Warga negara Indonesia, kan? Warga negara Indonesia bebas berekspresi, bukan? Kenapa teman kita didorong ketika mau berekspresi, kawan-kawan? Hari ini ulang tahun Presiden Jokowi adalah suara rakyat yang ada kami tadi pesan sekian lama. Pak Jokowi dulu katanya disuruh demo. Pak Jokowi dulu katanya disuruh demonstrasi. Kami hari ini datang, mampu nggak Pak Jokowi temui kami? Pemirsa, sekarang kita dengarkan wejangan dari senior kita Profesor Andi Hamzah, baik tentang materi dari RUU ini maupun tentang dirahasiakannya RUU ini untuk orang atau publik melihat draftnya. Selamat malam, Prof. Saya ingin tanggapan Prof, karena
Yang jadi masalah sekarang draft undang-undang ini mau disahkan awal Juli mendatang. Tapi sampai hari ini tertutup, tidak bisa dilihat oleh publik. Seperti apa itu draft ini? Silakan Bro. Ya, begini. Sebenarnya saya mulai dari permulaan. Tahun 92 itu rancangan sudah diserahkan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Yang menyerahkan ketua UI, ketuanya itu Profesor Marjono Reksori Putro dari UI. Jadi isinya itu berbau mazhab UI, menitik beratkan asas legalitas. Kemudian Habibie mengangkat Muladi menjadi menteri, dia tunjuk Bardah mengubah rancangan itu. Jadi dia berubah dari mazhab UI ke mazhab Diponegoro yang menganut hukum progresif. Tidak penting itu undang-undang, apa rakyat mau itu aja. Itu hukum progresif. Yang orang Belanda mengatakan itu hukum regresif, mundur. Itu masalahnya. Jadi banyak, beda sekali yang tahun 92 yang sekarang. Banyak sekali. Ya. Jadi masalah penghinaan presiden itu sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Penghinaan raja diganti oleh RI dengan penghinaan presiden dan wakil presiden. Jadi pendiri republik ini sadar perlu ada tindak pidana terhadap penghinaan presiden. Sekarang bagaimana ini? Ada beberapa negara, Amerika Serikat sama sekali tidak menghukum orang menghina presiden. Tahun 2008 saya ke Washington, ada nenek-nenek duduk di depan, di trotoar, di depan Gedung Putih. Ada gardus di depannya tertulis, Presiden W. Bush is the real terrorist. Tidak ada orang perhatikan dia. Coba di Indonesia bikin begitu. Bukan tidak pidana. Yang menghukum kepala negara itu Jepang. Menghina kaisar dari aduan, harus Perdana Menteri yang mengadu. Bahkan menghina kepala negara asli juga dihukum di Jepang, harus duta besar masing-masing negara mengadu. Kemudian Jerman menghukum juga penghinaan presiden. Tetapi di ayat 2-nya ada tertulis penuntutan baru dilakukan setelah dapat lampu hijau dari presiden. Jadi jaksa sebelum kirim perkara ke pengadilan harus tanya presiden Jerman, bagaimana Pak ini? Saya teruskan tuntut atau tidak? Tidak usah tuntutlah. Ya, cuma bawa ke Monas, bilang si BY, yang tidak perlu ya dihukum gitu. Itu kan dulu SBY tidak bikin apa-apa. Jadi menurut saya SBY itu seorang demokrat. Sama dengan Anies, sama dengan Habibie. Ya kan? Dia tidak peduli dihantam. Nah, jadi di Jerman. Jadi Indonesia perlu ada penghinaan presiden itu. Cuma perlu ada, kalau perlu ditiru Jerman ini. Penuntutan dilakukan setelah presiden setujui. Kemudian tadi ada kita dari DPR mengatakan ada batas tipis-tipis antara penghinaan dan kritik. Besar sekali bedanya itu. Itulah sebabnya demonstrasi mahasiswa. Karena orang Indonesia tidak bisa membedakan mana kritik, mana penghinaan. Kalau ditentukan di penjelasan, jelas. Di Belanda ada orang menulis ratu terlalu banyak keluar negeri menghambur-hamburkan luar negara. Itu bukan penghinaan karena dalam hal mengurus negara. Tapi di Belanda ada orang sudah dihukum. Dia mengatakan Danan Ratu norak
seperti WTS dihukum karena pribadinya. Jadi beda jauh. Kalau pribadinya itu penghinaan. Kalau menjalankan tugas negara itu kritikan. Jadi kalau ada orang mengatakan presiden kurus krempeng kekurangan gizi, itu penghinaan. Tapi itu waktu itu belum dia presiden ya. Bawa kerbau ke Monas CBY itu penghinaan itu karena pribadinya. Jadi jelaskan. Andai kata dijelaskan di penjelasan begitu, tidak ada demonstrasi mahasiswa ini. Ya kan? Ini orang Indonesia tidak bisa membedakan itu. Nah, jadi kemudian juga ini tidak mungkin KUHP berlaku kalau belum ada KUHP baru juga. Tapi di mobil sudah jadi, tidak ada bensin, tidak bisa jalan itu, tidak ada KUHP-nya juga. Kami sudah ada DPR juga itu. Rencana KUHP, bahkan tahun 2012 sudah dibicarakan separuh jalan, sudah setengah jalan itu, ya. Kemudian ini ada beberapa kesentuhan di dalam KUHP ini sebenarnya menurut Profesor Keiser yang orang Belanda yang puluhan kali datang ke Indonesia gitu, penataran ahli hukum pidana Indonesia, dosen-dosen itu. Dia mengatakan rancangan KUHP ini isinya akrobatik. Coba pasal 1. Pasal 1. Tidak seorang pun suatu perbuatan dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Ayat 2. Dilarang analogi. Keras sekali asas legalitasnya. Di negara lain, KUHP sekarang juga tidak ada tulis dilarang analogi, hanya tersirat. Ini dilarang analogi. Tiba-tiba ayat 2, pasal 2, orang boleh dihukum dengan hukum tidak tertulis, itu hukum adat loh. Jadi akrobatik dengan pasal 1 tadi. Hukum adat itu beda. 19 daerah di Indonesia beda hukum adatnya. Tidak bisa dinasionalkan. Asal daerah masing-masing. Coba di Bali ya. Pidana adat yang terberat di Bali menyetubuhi hewan. Dibuang ke laut hidup-hidup dengan hewannya sekalian. Tidak ada daerah menghukum orang menyetubuhi hewan. Hanya ditertawai laki-laki tidak laku. Apa itu mesti dinasionalkan? Ya tidak bisa dong. Di masing-masing silakan di Bali membuat perda. Di Aceh membuat perda. Coba adat Batak dengan Minang, daerah Pak Karno ini beda jauh. Satu patrilineal, satu matrilineal. Termasuk hukum pidana adatnya juga beda jauh. Beda itu. Ya, ada suatu daerah dianggap pidana, di daerah lain ya tidak apa-apa itu. Daerah Bugis, kalau Anda dikasih kenang-kenangan, Anda tolak, itu penghinaan. Di Makassar, dikasih sarung Bugis, ini kenang-kenangan, Anda tolak. Penghinaan itu bagi orang Bugis. Mana daerah yang begitu? Tidak ada. Beda. Jangan dinasionalkan itu. Jadi kalau masih ada pasal 2 ini, keluar ini KUHP, saya pertama akan majukan ke MK. Akrobatik ini pasal. Ya ada beberapa masalah di sini. Pasal 2 itu, dan banyak lagi. Ada pasal yang ya ada daerah menolak. Kumpul kebo dihukum. Bersina bujang sama bujang satu kali dihukum. Ya memang bagus untuk kita yang beragama Islam. Tapi ada daerah-daerah yang menganggap itu berat itu. Berat sekali ya. Ada daerah-daerah yang menganggap itu sangat berat.
Ya begitulah rancangan KUHP ini, saya kira perlu dibicarakan 1 bulan saja. Diberi waktu. Panggil orang-orang ini yang berteriak-teriak itu. Apa yang keseritik? 1 bulan, jadi Agustus, sebelum 17 Agustus sudah disahkan. Tapi tidak bisa berlaku langsung itu. Harus 3 tahun. Jadi KUHP sekarang itu dibuat Belanda tahun 1915. Berlaku 1918, 3 tahun kemudian. Jadi ini nanti kalau disahkan, harus 3 tahun kemudian baru berlaku. Ya, kalau 2022, 2025 baru berlaku. Pada kesempatan itu juga KUHP-nya sudah disiapkan. Selesai dong masalahnya ini. Masih ada Pak Bakarni mau tanyakan? Ada. Dalam Jelaskan. rancangan ini bukan hanya penghinaan presiden. Kabarnya penghinaan pejabat-pejabat yang lain, bahkan sampai camat pun bisa dipidana. DPR, Polri, atau TNI, itu semua bisa dipidana. Iya. Di KUHP sekarang ada itu. Di KUHP yang sekarang ada. Yang Belanda masukkan. Dianggap pasal kolonial karena di Belanda tidak ada. Jadi ukuran menentukan yang mana kolonial, mana tidak kolonial. Kalau ada pasal di dalam KUHP, di negerinya tidak ada, di sini ada, itu udah penghinaan, itu namanya kolonial. Yang lain kan universal. KUHP itu universal, itu berlaku. Semua orang yang ada di Indonesia berlaku. Bahkan KUHP itu berlaku ke luar negeri. Pemalsuan uang, terorisme. Itu berlaku KUHP kemanapun juga. Siapapun memalsu uang apapun dipalsu, dimanapun dipalsu, ditangkap di Bali, diadili di Jakarta Pusat. Jadi jangan anggap KUHP itu harus nasional, itu betul-betul tidak bisa itu. Itu universal. Hanya 3. Catat, hanya 3 tidak universal. 1, delik kesusilaan. Negara-negara berbeda-beda. Nah, ada yang tidak menghukum sama sekali, RC. Ada yang Eropa masih lunak. Jadi kesusilaannya masih lunak. Ya. Masih lunak itu di Eropa. Indonesia masih kencang. Ada undang pornografi. Yang kedua, dari agama. Tidak semua negara menghukum dari agama. Sudah jelas RRC tidak menghukum kan? Rusia tidak menghukum. Yang paling kencang menghukum dari agama itu Pakistan. Menghina Al-Quran, pidana penjara seumur hidup. Yang paling berat di Pakistan, menghina Nabi Muhammad, pidana mati atau pidana seumur hidup tambah denda. Hanya dua kemungkinan. Kalau di Pakistan menghina Nabi cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak mati denda seumur hidup tambah lagi denda. Itu paling kencang. Itu berbeda. Indonesia juga ada dari agama, penodaan agama kan. Nah, yang ketiga dari ideologi. Ini berbeda. Dari ideologi. Setahu saya hanya 3 KUHP yang saya punya 18 KUHP. Ya. Jadi saya membuat buku perbandingan hukum pidana 18 negara. Bulan depan keluar itu. 18 KUHP sudah bisa baca. Ya. Yang ketiga itu dari ideologi. Yang saya baca hanya 3 negara mencantumkan dari ideologi. Pertama RRC. Saya tidak tahu Vietnam, apalagi Kuba, Korea Utara. Tapi RRC barang siapa melecehkan komunisme, hukuman paling berat. Hitam putih Indonesia, waktu Presiden Habibie, Menterinya Muladi, dimasukkan dalam KUHP dari ideologi. Barang siapa menyebarkan ideologi Marxisme, Leninisme, Maoisme, disalah bentuk dengan perwujudannya,
segala bentuk pewujudannya. Dihukum 12 tahun. Jadi kalau ada orang pakai baju kos tulis keluarin, itu melanggar itu. Segala bentuk dalam manifest perwujudannya luas sekali. Ya. Bagaimana orang melanggar di Indonesia sebenarnya kalau pakai keluarin itu sudah melanggar. Yang ketiga Jerman. Jerman ada dari Adolfi dalam KUHP, yaitu menyebarkan, muji-muji Adolfi Hitler itu. Apa namanya itu? Nazisme. Itu ada di KUHP Jerman itu. Jadi kalau di Jerman ada orang pakai baju kos, ada lambang swastika, pasti ditangkap polisi. Keras itu di Jerman mengenai Nazisme itu. Jadi ideologi. Ya. Saya waktu ke Jerman tahun 91 saya pendidikan di Belanda, saya pergi ke Hannover, kota perbatasan. Saya masuk di toko, saya main-main sama penjual di toko itu, saya bilang, "Heil Hitler." Dia pucat. Ternyata kalau bilang Heil Hitler itu dihukum berat di Jerman. Saya tidak mengerti. Nah, jadi hanya tiga ini yang tidak universal. Yang lain universal itu. Karena berlaku seluruh orang yang ada di Indonesia. Siapapun dia. Bahkan siapapun memalsu uang. Orang Cina, RC, memalsu uang dolar. Di Singapura, tertangkap di Bali. Jadi itu di Jakarta Pusat berlaku KUHP. Jangan menganggap KUHP harus nasional sendiri-sendiri, tidak tahu dengan lain, tidak bisa itu. Maka itu saya sudah baca 18 KUHP negara. Tidak ada yang ketentuan yang seperti di protes mahasiswa itu demokratis kalau begitu. Tidak ada. Ya. Menghina presiden ada. Menghina kaisar ada. Tapi hanya dituntut kalau ada pengaduan dari Perdana Menteri yang berat memang menghina Raja Thailand. Wah, itu bahkan barangkali tidak ada di dalam KUHP-nya. Itu paling berat itu, menghina Raja Thailand. Itu 3 saja. Yang lain kan sama itu, pencurian, pembunuhan, ya. Yang terakhir saya mau katakan bahwa tahun 92 itu diserahkan rancang KUHP ke Ismail Saleh itu. Delik-delik yang umum, pencurian, penggelapan, pemalsuan surat, penghinaan, penipuan, semua sama dengan KUHP yang sekarang, sama dengan KUHP Belanda. Dari tahun 92 sampai sekarang, Belanda sudah 180 kali mengubah KUHP-nya, menyesuaikan dengan keadaan perkembangan teknologi itu di Belanda sekarang. Bukan begini lagi bunyinya, sudah diubah. Penipuan misalnya, penipuan barang siapa dengan kata kebohongan, ketipu muslihat dan seterusnya, menggerakkan orang membeli suatu barang, membuat utang, menghapus piutang. Hanya 3 objek penipuan dulu di Belanda, termasuk Indonesia sekarang, termasuk KUHP sekarang itu, rancangan itu. Menggerakkan, menipu, menggerakkan orang, memberikan suatu barang, memberikan uang apa. Kedua, membuat utang, bikin kwitansi. Menghapus utang, bikin kwitansi lunas. Hanya 3. Belanda sudah tambah 2. Penipuan itu membeli data. Jadi objek penipuan di Belanda termasuk data. Orang minta data, kita kasih, dia tidak bayar. Kemudian membeli jasa. Menggaji orang, baru janji. Tapi tidak dibayar, tidak mau kasih uang. Jasa. Sudah menjadi objek penipuan di KUHP Belanda sekarang. Sedangkan KUHP termasuk rancangan itu masih 3 saja itu. Nah,
Jadi perlu juga membaca KUHP-nya orang lain. 18 negara itu seperti pencucian uang sudah ada di KUHP Turki, sudah ada di KUHP Spanyol. Pencucian uang itu, ya, terorisme juga sudah banyak. Jadi Belanda sudah mengubah 180 kali KUHP-nya sesudah tahun 92. Bagaimana itu? Ya, saya kira cukup sekian yang saya bisa katakan, bahwa saya kalau mau saya anjurkan, tolonglah dipanggil pakar. Ya, orang yang protes itu dijelaskan kenapa. 1 bulan aja. Sebelum 17 Agustus disahkan, berlaku 3 tahun kemudian. Sesudah KUHP-nya juga ada. Semua negara begitu. Tidak ada langsung berlaku. Belanda tahun 1883 dibuat, 1886 baru berlaku. KUHP Rusia beda disahkannya dan berlakunya. Diberi kesempatan memperbaiki semua pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Sudah Pak Karni? Baik, Ya kan? Prof. Terima kasih banyak kuliahnya malam ini. Sekarang giliran praktisi hukum, Kapita Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Undang-undang itu dibuat ada 2 fungsi. Pertama, mempertegas hak masyarakat. Kedua, membatasi hak-hak masyarakat. Undang-undang pidana kita adalah undang-undang yang sudah ada di museum di Rechtspraak di Belanda. Sudah begitu lama sebelum kemerdekaan undang-undang sudah dibuat. Dan tetap kita pakai sampai hari ini. KUHP sampai hari ini kita masih pakai di pengadilan. Expired sudah, kadaluarsa. Untuk itu harus dibuat undang-undang baru. Kita membuat kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Bukan kitab hukum pidana Jerman, Amerika, Cina, atau Jepang. Ini made in Indonesia. Filosofisnya tentu berbeda, kulturnya berbeda. Narasi-narasinya tentu harus ala Indonesia, bukan ala Eropa atau ala Amerika. Yang kemampuan anggota DPR kita melahirkan rancangan kitab hukum pidana Indonesia yang menimbulkan kegaduhan. Makanya tadi Bung Nasir mencari exit running, buang badan. Tadi Bang Karni tanya berkali-kali, kenapa nggak bisa diakses? Itu ada undang-undang, hak untuk mendapatkan itu. Kalau dibawa ke Undang-Undang 28 tahun 99, rakyat punya hak mendapat informasi. Kalau dihalang informasi, itu bisa pidana 5 tahun. Gitu. Kenapa masyarakat wajib ikut serta dalam penyelenggaraan negara yang bersih? Kan bisa dibikin website di DPR. Kenapa harus menunggu pemerintah harus membukanya? Nah itu. Sekarang dalam setiap pidana, saya juga tahun 85 sudah berdialog dengan Profesor Ruslan Saleh soal perbandingan hukum pidana. Saya mungkin tidak pernah sependapat dengan Prof. Andi. Ada betul ada 3 prinsip. Semua isi kitab undang-undang hukum pidana itu sama, ada 3 hal. Pertama, delik politik, bukan delik ideologi. Delik kesusilaan di Cina memang betul dihapus itu, tidak ada delik kesusilaan. Yang ketiga adalah penghinaan, delik penghinaan. Bukan hanya untuk agama. Makanya hukum pidana itu dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan individu. Salah satu kepentingan masyarakat, negara, individu itu adalah dignity, martabat.
Nah kalau kita saja menolak adanya fitnah di tengah masyarakat, tengah bangsa dan negara, kenapa kita menolak penghinaan? Sekarang lagi rame oleh Wings. Itu dituduh attack to religions. Kenapa attack to personal nggak boleh? Apakah ketika seorang menjabat sebagai penjabat negara, lalu dia kehilangan martabatnya sebagai manusia, sehingga dia boleh dicaci maki gitu. Manusia terus dipanggil sebagai sebutan hewan. Di dunia peradaban hewan pun itu ada regulasi. Kenapa di peradaban manusia tidak perlu ada regulasi tentang martabat manusia? Cuma bagaimana menerapkan sistem counter dari attack to personal itu. Itu yang harus dijelaskan sebenarnya oleh DPR ke masyarakat. Karena representasi masyarakat itu DPR, bukan pemerintah. Karena mereka yang membuat undang-undang bersama. Lalu korban dari undang-undang itu adalah masyarakat. Yang mereka katakan mewakilinya. Apakah suara masyarakat terwakil atau tidak? Masyarakat harus melakukan resistensi. Seharusnya dengan cara apa? Tidak memilih lagi itu. Anggota DPR atau partai politiknya. Kalau partai politik atau anggota DPR itu selalu merugikan kepentingan masyarakat. Tetapi kebutuhan kita akan undang-undang pidana itu sangat mendesak sebenarnya. Seperti pasal 273 itu ya. Orang berkumpul 10 orang lalu demo. Disuruh dibatasi, saya sudah diinformasikan. Dulu saya di Belanda, itu dikasih tahu untuk demo, itu dikasih tahu. Dikasih batas waktu 3 hari. Setelah 3 hari berhenti di situ. Gak boleh lanjutkan ke hari keempat. Istirahat dulu seminggu baru ajukan lagi pemberitahuan diizinkan. Tempat lahirnya regulasi Indonesia. Kita bisa kapan saja ke jalan lalu mengganggu kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Itu diatur. Dan saya lihat juga ancaman hukumnya juga di semua di bawah 5 tahun. Ada yang setahun dan sebagainya. Artinya ini sebagai bentuk pembelajaran tanggung jawab terhadap kewarganegaraan. Jadi rakyat tidak boleh menjadi anarkis dengan baju-baju demokratis. Tapi rakyat juga punya tanggung jawab. Makanya Undang-Undang 28 mengatakan punya kewajiban penyelenggaraan negara. Nah sekarang kalau kita semua anggota DPR atau lembaga DPR yang memang fungsinya sebagai legislasi menanyakan seluruh masyarakat 280 orang atau 275 masyarakat untuk sebuah pasal, kapan mau selesainya? Kata Bang Kadi tadi rancangan undang-undang KUHP ini tahun 70. Nah sekarang udah 2022. Betul ada pasal-pasal yang menimbulkan debat tebal, menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Kan ada lembaga lain yang akan mengujinya. Yang kita menyebut itu juga salah. Judicial review itu sebenarnya nggak tepat kalau dia ke Mahkamah Agung. Karena judicial review itu pengujian undang-undang dengan undang-undang. Kalau pengujian undang-undang dengan undang-undang dasar itu constitutional review. Itu masih terbuka kalau undang-undang KUHP yang baru itu merampas hak asasi manusia. Atau melanggar undang-undang dasar. Sebagai suatu perlindungan awal dari hak asasi manusia. Dari basic human right. Itu bisa diuji kembali. Pasal-pasal yang krusial itu. Tapi kalau kita harus batalkan kembali, harus bahas kembali. Sampai kapanpun nggak selesai. Tadi Bu Nasir mengatakan, ini sudah didiamkan pemerintah. Inisiatif untuk membukanya siapa? DPR. Kenapa DPR harus cari exit running? Kenapa nggak biarkan aja kalau dianggap ini membahayakan saat ini, tunggu aja rezim yang akan datang untuk dibahas. Tapi ini sudah menjadi tren. Lempar kepala orang, tuduh orang lain. Dan ini yang membahayakan bangsa ini hari ini. Perilaku penyelenggara negara seperti inilah yang merusak tatanan harmonisasi masyarakat. Terima kasih.
Saya kira udah cocok jadi dosen. Pemirsa, orang yang menekan kebebasan melakukan kesalahan 2 kali atau double. Pertama, dia telah melanggar hak orang yang ingin berbicara, tapi sekaligus dia juga melanggar hak orang yang kepingin mendengar. Frederick Douglass, aktivis dan penulis Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sebelum saya ke pembicara berikutnya, saya ingin tanya pembicara terakhir, Kapitra Ampera. Tadi beliau bilang di dunia hewan, di peradaban hewan pun ada regulasinya. Itu baca di mana itu? Semua orang tahu Bang Karni. Gak, karena saya punya ikan di rumah. Iya. Peradaban gimana? Kalau ikan abang itu ditaruh pada ikan yang buas, yang memiliki kekuasaan besar, katakan arwana, dia akan telan. Jadi yang lemah itu ditelan oleh yang kuat. Yang bodoh itu akan ditipu oleh yang cerdik. Itu regulasinya hutan. Kalau bahasa hukumnya, yang tadinya menjadi res delictum, di tempat lain mungkin bisa jadi goen delicten. Delik hukum bisa jadi delik biasa. Tapi kalau di hutan dia rigid ya. Yang kuat menelan yang lemah. Nah sekarang siapa yang lemah dan siapa yang menelan? Kalau dibawa kepada manusia. Nah, saya nggak menjawab itu karena saya takut jadi orang hutan. Boleh. Tapi saya mau baca regulasinya itu di mana? Itu ada pasal di KUHP yang baru, Bang Arni, hukum adat hutan, negara hutan, yang tidak tertulis tapi ada. Dan diakui, diadopsi oleh rancangan KUHP yang baru kita, yang tadi disebut oleh Prof. Andi Hamzah, pasal 2 ya. Mungkin Bang, yang dimaksud oleh beliau itu bukan regulasi sebenarnya. Hanya menggunakan istilah regulasi. Itu ada tadi tapi pasal sebenarnya hukum yang adat. beliau ingin katakan sunnatullah atau hukum alam itu sebenarnya. Enggak, saya tidak mengatakan sunnatullah. Itu ada hukum adat. Yang mengadopsi hukum tidak tulis menjadi hukum nasional. Ya kan? Kenapa tidak sekalian mengadopsi hukum hutan menjadi hukum nasional? Pigai setuju. Sekarang giliran Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Baik, terima kasih Bang. Pertama saya minta maaf karena suara saya agak-agak serak ini. Sama kita. Batuk ini. Pertama soal timing, saya ingin katakan bahwa ini kan 2019 yang kemudian dihentikan kan di bulan Agustus pernyataan tadi. Jadi saya berpikir begini, saya tanya sama Bang Karni, apa persamaan RKUHP dengan COVID? Dan apa perbedaannya? Persamaannya Bang, timingnya mirip. Kalau COVID di Indonesia itu, di dunia itu Desember 2019. Kalau dihentikan ini kira-kira tadi Agustus kan dinyatakan berhenti di care over kan. Yang kedua, RKUHP dan COVID itu semua bisa kena. Semua bisa kena. COVID bisa kena, RKUHP bisa kena. Pasal penghinaan itu semua warga negara bisa kena. Jadi ada persamaannya antara RKUHP dengan COVID. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya COVID vaksinnya tersedia semuanya. Jadi kalau kita semua bisa kena, kita terlindungi karena kita punya vaksin.
Tapi kalau RKUHP yang punya vaksin itu penguasa dan oligarki politik saja. Kenapa? Karena berlakuannya rakyat semuanya kalau mereka kebal. Dan saya kira ini satu hal yang saya ingin katakan tegas sekali. Bahwa RKUHP yang pasal penghinaan ini seperti COVID, Bang. Harus kita basmi. Harus tidak boleh lanjut menurut saya. Yang kedua, soal carryover. Ya, saya pengamat kebijakan publik dan saya menggunakan make sense. Saya bukan mahasiswa hukum, ngambil hukum, tapi saya menggunakan make sense dalam public policy. Yang namanya carryover itu, pertama kalau yang dibilang Bang Nasir itu benar, bahwa tidak ada perubahan dan kemudian dibahas lagi. Pertama, itu menghina publik. Pemerintah, publik udah berontak, sudah protes, rame-rame, kemudian di carryover, begitu di carryover nggak ada perubahan. Lah kemarin publik ngapain aja? Dianggap angin lalu kah oleh DPR dan oleh pemerintah? Yang kedua adalah, carryover ini nggak benar dalam logika kebijakan publik. Ini kan carryover bukan berarti tidak boleh dibahas lagi. Lah, saya koreksi sedikit yang disampaikan Bang Nasir. Bang Nasir mengatakan, setahu Bang Nasir itu tidak ada perubahan. Tapi saya mengutip media, juru bicara atau kepala Biro Humas dari Kementerian Hukum dan HAM itu menyatakan bahwa mereka Kemenhum tidak melakukan transparansi terhadap rancangan ini karena masih ada pasal yang berubah-berubah mengikuti aspirasi masyarakat. Saya Bang membaca itu mind blowing. Pertama satu, Bang Nasir di DPR kemana aja Bang? Harusnya apa yang paling tahu dong. Mengawasi dengan cermat bahwa ini ada perubahan. Dan Bang Nasir kan katanya 1 Juli. 1 Juli tinggal besok atau bulan Juli, awal Juli. Kan DPR bisa minta, hey draftnya mana? Karena katanya mau di tingkat 2 di paripurna. Kan anggota Dewan harus berhak baca. Saya kira ini ada satu peran DPR yang tidak dilaksanakan dengan baik. Yang pada akhirnya membuat polemik lagi. Kok kita berpolemik dan saya tuh agak malu Bang. Kok polemiknya hal yang sama? Pasal penghinaan lagi yang which is 2019 kita sudah protes. Kok muncul lagi? Jadi soal carryover saya kira ini negara ya saya katakan pemerintah dan DPR ini kayaknya main-main sama rakyat. Rakyat sudah protes, akhirnya presiden menganggap protesnya ini gawat. Akhirnya udah pemerintah mutusin sudah disepakati tapi jadi lanjutkan. Tapi yang sekarang kan aneh. Yang kedua, saya mengerti Bang. Kenapa ya pertama kita berterima kasih Bang Nasir sebagai anggota Dewan datang ke sini. Tapi saya kira undang-undang RKUHP ini terutama pasal penghinaan ini menguntungkan DPR juga. Makanya tadi kelihatan Bang Nasir itu menjadi kayak juru bicara atau defense terhadap ini. Ini sudah carryover, ini sudah melakukan 31. Bang, kita harusnya aspirasi terhadap publik ini diperhatikan bahwa publik itu menganggap pasal penghinaan ini adalah setback ke belakang. Soal konsep demokrasi ya. Demokrasi itu kan begini, kita sepakat reformasi 98 dan saya terlibat di saat itu. Kita kan bersepakat kita ingin membangun egaliter, prinsip the rule of law. Kita ingin yang namanya the equity before the law. Tapi kenapa ada pasal yang menganggap seolah-olah presiden itu sebagai individu itu punya hak yang berbeda di atas rata-rata. Saya ingin katakan begini, ini kan persoalan makna carta yang dulu ya di zaman itu mengatakan bahwa raja itu punya hak yang sama harusnya dengan masyarakat. Jadi menurut saya pasal-pasal ya yang kontroversi tentang penghinaan ini nggak perlu ada. Nggak perlu ada kenapa? Karena sudah ada pasal berikutnya kalau presiden menganggap ada penghinaan sebagai individu bisa melapor, nggak perlu di-mention seperti ini. Satu, yang berikutnya saya kira kalau saya baca tulisannya Pak Profesor Mulyadi almarhum, beliau mengatakan di Kompas itu tentang RUU dekolonialisasi. Yang saya membayangkan itu adalah ketika saya baca, beliau ingin mengatakan bahwa Indonesia ini harus berbangga karena kita punya RUU yang kita rancang dari pemikiran anak bangsa sendiri. Tapi saya ketika tadi bertanya juga dan saya kemudian lihat juga beberapa pasalnya, ternyata ini yang disebut dengan patchwork approach. Tambal sulam. Jadi filosofinya enggak dikonstruk, enggak dihancurkan gitu. Sehingga saya katakan bahwa rancangan ini adalah bukan dekolonialisasi, tetapi the rise of kolonialisasi. Bahkan setbacknya ke belakang ke zamannya menurut saya Bang, zamannya Firaun. Musa datang memberikan kepada pencerahan kepada Firaun
Tuhan itu satu. Dia tersinggung. Musa ini melakukan penghinaan terhadap saya raja. Dan saya adalah Tuhan. Musa dipidanakan, ya kan, dibunuh bahkan kan. Dan saya kira belajar dari sini konsepnya Firaun ini, Bang. Konsep Firaun. Bagaimana penguasa itu atau dalam konsep Firaun itu seorang raja itu adalah utusan Tuhan. Sebentar, ini tertarik saya ketika Anda bilang konsep Firaun. Jadi dalam maksud Anda ini adalah mencela atau menghina pemerintah, dia dipidanakan, itu adalah perilaku Firaun. Gitu. Bukan, the equity before the law, Bang. Semua orang boleh sama. Kalau saya dihina oleh siapapun, saya bisa datang ke kepolisian. Saya bisa mengasulkan sebagaimana presiden juga kalau merasa dihina, dia juga bisa datang. Saya bayangkan begini, kalau presiden punya hak subjektivitas, dia merasa dihina, dia akan lapor kemana? Dia akan lapor ke kepolisian. Kepolisian berani nggak bilang, Pak Presiden mohon maaf ini bukan penghinaan Pak, ini cuma kritik. Berani nggak Presiden? Berani nggak polisi? Berani nggak aparat penegak hukum? Secara mereka adalah bawahnya Presiden. Saya kira aparat penegak hukum nggak akan mengatakan, oh iya Pak, ya siap Pak, kita akan proses. Jadi ada subjektivitas yang kemudian jadi the law. Ya kan? Saya kira di dalam iklim kita sekarang kita bisa melihat, ya kalau presiden merasa secara subjektif, nggak ada itu aparat penegak hukum yang mengatakan, mohon maaf Pak, koreksi, ini nggak bisa diproses karena ini kritik. Kan nggak akan, menurut saya nggak akan mungkin. Yang ada adalah ya subjektif presiden akan menjadi subjektivitas aparat penegak hukum dan kasihan masyarakat yang kemudian dipidanakan atau dianggap sebagai penghinaan. Yang berikutnya saya ingin katakan bahwa kita ini sudah masuk negara modern. Udahlah, namanya negara modern itu kita sudah masuk reformasi. Reformasi pun dipilih oleh presiden, dipilih langsung oleh masyarakat. Artinya kita sepakat bahwa pemegang kekuasaan itu adalah rakyat. Ini kok masih ada seolah-olah begitu jadi presiden, pribadinya itu begitu mulia, beda di antara masyarakat yang lain. Jadi saya kira yang menjadi concern dari masyarakat, aktivis, dan juga banyak pengamat, saya kira ini kok kita ya mengulang-ulang satu kejadian ya, dan saya kira ini kok kayak test the water saja. Nah, saya katakan bahwa kita ini perlu ya sebagai masyarakat itu melihat kok penyusunan undang-undang kok kayak begini ya, check and balances kok nggak ada ya. DPR yang harusnya melakukan checks and balances ketika rakyat mengatakan mana transparansinya. Saya nggak mendengar tuh anggota dewan mengatakan, hei pemerintah mana transparansinya, rakyat minta. Nggak ada tuh. Yang ada biarin aja rakyat yang demo, rakyat yang minta. DPR seolah-olah diem. Kan ini terbalik yang menyetujui oleh DPR, tapi kenapa rakyat seolah-olah merasa tidak punya DPR? Ada satu checks and balances yang tidak terjadi di suasana politik kita hari ini. Dan menurut saya ini bahaya. Saya nggak kebayang kalau tiba-tiba sudah ada perubahan, mungkin Bang Nasir baru tahu, tapi anggota yang lain nggak ada perubahan, dia setuju saja. Nah, padahal yang namanya care over itu, ini kan anggota dewannya udah berubah. Tahun 2019 beda, akhir 2019 beda sama yang baru. Aspirasinya berbeda. Menurut saya nggak make sense ya. Care over ini terjadi, kemudian ini jadi alasan, udah kita pengen undang-undang ini cepat, memakan waktu berlarut-larut. Kalau kita buka lagi ini lama. Ya kalau begitu kita nggak usah punya DPR Bang. Otoriter aja. Cepat. Nggak ada keluar biaya. Apa itu yang kita inginkan? Kan enggak, kita pengen membangun satu prinsip kebijakan publik itu di mana masyarakat ini dilibatkan secara aktif. Transparansi undang-undang saja yang katanya udah diakui ada tambal sulam. Kita kan harus nanya, Anda tambal sulam bagaimana dengan DPR? DPR-nya harus dikasih tahu dong. Dan saya kaget begitu teman-teman mengatakan waktu mereka hearing dengan pemerintah, mereka katakan begini, pemimpin sidang dalam hearing dengan pemerintah itu kaget. Kenapa isu kontroversial itu dari 14 kok menjadi 24? Mereka kaget. Dari mana angka 24? Nah ini kan artinya dalam proses care over ini seolah-olah kan berarti ini undang-undang draft baru. Yang menurut saya jalan tengahnya adalah nggak perlulah mengatakan ini care over sudah melalui tingkat pertama, nggak perlu. Bahas lagi dari awal, buka lagi partisipasi publik, baru bangun, bukan masalah istilahnya lama atau tidak. Tapi kita menjadi negara demokrasi karena kita bersepakat
Suara rakyat itu penting. Satu pun orang yang berpendapat itu harus kita hargai. Nggak boleh semata mengatakan bahwa rakyat ini bodoh. Dan kemudian yang pintar cuma penguasa doang. Ini namanya, sekali lagi saya tegaskan. Pertama RKUHP dan COVID itu sama-sama berbahaya. Yang kedua, ini bukan hanya dekolonialisasi tetapi sebetulnya the rise of kolonialisasi. Bahkan ini kembali ke zaman Firaun. Dan kita tidak mau pengen punya aturan yang sebetulnya kita ingin banggakan. Banggakan apa? Oh, kita telah menghancurkan filosofi penjajah. Kita bangun satu filosofi baru bangsa yang merdeka. Tapi ternyata masih ada filosofi penjajahan di situ. Di mana seolah-olah pemimpin itu hebat, tidak boleh dihina. Dan mereka punya subjektivitas yang berbeda dengan masyarakat banyak. Saya kira itu Bang, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang giliran Nasrullah. Terima kasih Bang Karni. Tapi mohon izin Bang Karni, saya bertanya ke Bang Karni dulu. Ini persoalan malam yang kita bahas malam ini kan sebenarnya persoalan yang seharusnya yang tampil di sini paling banyak adalah anggota DPR. Ya, Ini kenapa yang Bang Karni undang hanya satu orang, Pak Nasir Jamil dari Partai PKS, sementara partai-partai lain yang ada di DPR yang punya suara mayoritas yang bisa menentukan diskusi kita malam ini, Abang tidak undang. kita undang semua. Sudah diundang. Tidak ada yang mau datang kecuali Pak Nasir. Oh, yang mau datang hanya Pak Nasir Jamil. Terima kasih. Walaupun serangan kepada DPR malam ini harus ditampung oleh Pak Nasir Jamil. Sabar Pak Nasir Jamil karena Bapak adalah mewakili kelembagaan malam ini kita lihat. Bukan mewakili partai, saya menangkap itu. Kecuali yang tadi kita lihat yang mewakili pemerintah Pak Kapitra, kelihatan sekali bahwa beliau tidak mau disalahkan ke pemerintah. Saya mau tanya lagi ke Pak Nasir Jamil. Bapak ketika 2019 tidak jadi disahkan, penyebabnya apa Pak Nasir Jamil? Apakah karena DPR tidak mau mensahkan atau karena ditarik oleh pemerintah? Jadi memang tidak ada alasan waktu itu Bang Karni, Presiden Jokowi kemudian tidak ikut mau mensahkan ini. Jadi karena ditarik oleh pemerintah karena Presiden tidak mau ikut mensahkan. Iya, bisa jadi ada situasi politik waktu itu. Oke. Ya kita tahu bahwa 2019 waktu itu juga ada pengesahan Undang-Undang KPK, ya. Dan itu kan menimbulkan reaksi yang besar di publik. Jadi Mungkin ada kekhawatiran kemudian setelah 2 tahun diendapkan, bukannya Ini Bung Nasir ini lagi menguji disertasi Sebentar. atau setelah 2 tahun diendapkan, bukannya dibahas persoalan-persoalan yang menjadi aspirasi rakyat, tetapi mengendap 2 tahun, saya mengikuti irama yang Pak Nasir sampaikan tadi. Mengendap 2 tahun tapi tidak ada perubahan. Ya. Kemudian apakah ini hanya menunggu cooling down? Atau memang tidak lagi, memang berdasarkan sistem tidak bisa dirubah? Atau hanya sekedar menunggu cooling down? Kepada beliau anggota DPR ini, ya, saya kan warga masyarakat ini. Sebelum saya memberikan ulasan saya, Pak Nasir, karena saya takut ulasan saya ini tidak sesuai pemahamannya, Pak Nasir. Gimana? Karena hanya cooling down atau karena saya tidak tahu persis ya seperti apa pemerintah. Makanya di teman-teman DPR juga ada 2 versi ya menyangkut dengan carry over tadi itu. Mereka meminta agar dibahas ulang. Tapi juga ada yang mengatakan karena ini carry over ya kita nggak perlu bahas ulang lagi. Apalagi waktu itu sudah pada posisi pengambilan keputusan tingkat 1. Nah oleh karena itu akhirnya ya karena ini juga kita tahu di dalam ya sehingga kemudian ya udah kita. Nah, PKS setuju nggak ada rencana undang-undang KUHP yang sekarang? Bagaimana? PKS setuju nggak? Ya tentu kita setuju. Ya. Kalau setuju ada Karena ini bertanggung adalah jawab dengan itu. pembaharuan daripada hukum nasional kita. Oke. Iya kan? Tapi memang. Berarti ini produk kolektif kan? Iya. Semua anggota DPR dan pemerintah. Ya, Ada tanggung jawaban itu bersama. ya. Kan saya rasa Pak Tapi ini Kapitra bukan dari jadi dosen sebaiknya loh. ditujukan ke partai Pak Kapitra Bukan, ini- sendiri di fraksi. Ini sana. Anda jadi dosen atau Anda mau Saya memberikan sedang bertanya, ulasan? bukan menguji, tapi saya sedang bertanya informasi kepada Pak Nasir terkait dengan beliau yang sampaikan tadi karena masih Enggak, tidak Anda jelas. bukan bertanya, ini Ya, lagi mencoba enggak, tidak ada yang agitasi. saya uji. Ini Saya lagi kan mencoba, bertanya ini kepada lebih baik beliau. bicara di mobil komando nih. Iya. Lebih pas daripada di sini. Ya,
Oke Pak Kapitra, saya bisa menangkap suara Pak Kapitra. Oh, pasti begini. lantang ini suara saya. RUU ini memang hebatnya Indonesia adalah pembahasannya hampir setengah abad, tapi belum tentu penggunaannya nanti setelah disahkan sampai setengah abad. Ini RUU yang luar biasa lama pembahasannya. Nah kemudian saya ingin ingatkan dulu terkait masalah penghinaan terhadap lembaga presiden dan wakil presiden serta lembaga-lembaga lainnya. Waktu kita bahas dulu terjadi dialog-dialog di kampus bahwa ini kita mau pakai sistem hukum yang mana? Apakah Anglo-Saxon, Eropa kontinental? Karena di Anglo-Saxon, di Eropa kontinental pun tidak sama lagi. Apakah sistem komunis, sosialis atau sistem Islam atau sistem Hindu? Karena kalau bicara sistem hukum di dunia banyak sekali sistem hukum, tapi yang sangat dominan adalah Eropa kontinental, Anglo-Saxon dan Islam. Nah, kemudian akhirnya sepakat hybrid. Sistem hybrid, karena di berbagai negara sekarang sistem hybrid. Nah, grand teorinya adalah grand teori hybrid. Nah, dalam konteks grand teori hybrid itu kemudian kita diskusikan bagaimana filosofi bangsa Indonesia ini terkait dengan penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Timbullah perbedaan pendapat yang sangat tajam, tapi yang lebih dominan adalah pendapat-pendapat yang mengatakan itu perlu diatur karena rakyat biasa saja tidak boleh dihina apalagi presiden. Walaupun saya menganggap saya termasuk orang yang berpikir presiden, begitu Anda jadi presiden dan wakil presiden, maka sebagian hak Anda telah harus Anda tanggalkan. Hak sensitif misalnya. Begitu kan kita punya hak sensitif, sedikit diomongin orang langsung merasa dihina atau dicemarkan. Itu hak sensitif itu harus Anda tanggalkan. Nah, oleh karena itu saya beranggapan boleh saja kita berbicara mengkritisi terhadap lembaga-lembaga tersebut. Karena kalau nanti dipisahkan antara penghinaan dengan kritik, takutnya seperti yang dibilang tadi oleh rekan saya ini, kita begitu lapor polisi, begitu yang laporkan presiden atau wakil presiden, aparat penegak hukum langsung merespon dan kejaksaan pun akan P21 perkara itu. Nah itu yang kita khawatirkan. Walaupun sebenarnya tadi Prof. Andi Hamzah juga sudah mengatakan sebenarnya bisa gampang sekali kok membedakan antara kritik dengan penghinaan. Ya secara hukum gampang, tapi dalam pemahaman masyarakat dan penegak hukum itu tidak mudah. Saya pikir ini keliru pemahaman Bang Karni. Pak tadi saya tidak potong Anda tadi ya. Bukan, jangan masa begini. Jangan dipotong Jangan dulu nanti. agitasi seperti Kemudian itu. saya Masalahnya begini, ya kalau lembaga presiden Gede. nanti Anda sampaikan saya pendapat pikir Anda, saya selesaikan dulu. bisa, tapi kalau Anda menyerang pribadi biar orang dia gimana? terusin dulu. Jangan menganggap diri sangat lebih daripada yang lain, nanti orang lain langsung disalahkan. Dengarkan, saya nggak potong Anda tadi, ya. Kemudian Anda tidak membatasi demokrasi kalau gitu. Saya juga berpikir gini, teman-teman di DPR, bahwa ada satu persoalan yang sudah mencuat sekarang. DPR ini adalah lembaga yang menampung aspirasi rakyat, itu tugas utama DPR, ya. Kemudian merekap aspirasi rakyat, kemudian Anda juga lembaga yang menggodok berbagai kepentingan di sana. Oleh karena itu ketika ada aspirasi seperti ini yang mencuat di adik-adik mahasiswa kita, tolong Anda perhatikan. Saya sependapat sekali dengan apa yang diusulkan oleh Prof. Andi, tunda 1-2 bulan, godok bahas pasal-pasal yang terkait kontroversi tersebut, meskipun Anda nanti mungkin itu tidak perlu diakomodir lagi, sudah Anda sudah yakin ini adalah pasal yang udah sangat harus dipertahankan, no problem, tapi Anda bahas aspirasi rakyat yang berkembang lewat mahasiswa. Nah, mahasiswa itu adalah bagian dari rakyat juga. Nah, kemudian kalau perlu ya Anda bisa mendrop pasal-pasal yang sangat kontroversi, tapi Anda bisa gunakan pola amandemen atau adendum.
Jangan jadikan RUU KUHP ini nanti setelah disahkan sebuah buku yang keramat, tidak boleh diutak-atik lagi. Karena di berbagai negara di dunia, tadi Prof. Andi Hamzah sudah memberikan contoh, di Belanda KUHP itu terus mengikuti perkembangan zaman, di adendum, bahkan di amandemen. Nah, oleh karena itu nanti terhadap RUU KUHP ini Anda bisa menggunakan pola amandemen, pola adendum terhadap pasal-pasal yang sangat tinggi kontroversial. Daripada RUU KUHP ini tidak disahkan, drop dulu pasal-pasal itu, kemudian sahkan pasal-pasal yang sudah mulus. Terhadap yang belum bisa, misalnya kan sekarang masuk pasal penghinaan presiden, didropkan dulu, nanti by proses Anda adendum atau amandemen KUHP ini, nanti ada amandemen terhadap pasal sekian atau diselipkan nanti menjadi pasal sekian A. Contoh KUHP kita yang lama yang sudah itu, ada beberapa pasal yang kemudian dihapus, dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian masuk pasal lain sehingga ada pasal yang disebut A. Misalnya pasal 156 penghinaan golongan. Di KUHP kita lama belum ada pasal 156A yang terkait penghinaan agama. Namun dengan Perpres nomor 1 tahun 65, Presiden Soekarno mengeluarkan Perpres itu, kemudian dimasukkan, diambil alih ke KUHP kita. Masuk pasal 156A. Bang Teguh, itu bisa terjadi kalau DPR-nya punya negarawan. Sekarang DPR-nya ini polanya adalah disahkan dulu, silakan Anda yang protes ke MK. Enggak ada masalah. Saya rasa DPR juga negarawan, cuman DPR ini juga harus mempunyai solusi terhadap RUU KUHP. Beliau DPR ini pengen segera disahkan, tapi saya katakan kan tidak terlalu bermasalah Anda mengakomodir aspirasi adik-adik mahasiswa itu. Pak Nasir Jamil yang saya muliakan, atas nama Anda, atas nama anggota DPR, saya ingatkan tadi kalau saya baca di dalam draft dulu yang kita serahkan ke DPR tahun 2012 ya, itu tadi Prof. Andi bilang kalau ditunda 3 tahun pelaksanaannya. Di draft ini dinyatakan 2 tahun. Setelah 2 tahun ini Anda belum tentu masih anggota DPR. Nah, KUHP ini akan berlaku kepada kita. Coba Anda bayangkan KUHP yang berlaku kepada kita yang penuh pasal-pasal yang nanti Anda menjadi pengamat sosial, pengamat politik, pengamat hukum yang begitu gampang dijerat dengan pasal-pasal persoalan-persoalan yang Anda kritisi tadi. Bisa sangat banyak orang-orang sudah jadi korban kayak begitu, Pak. Bukan saya aja korbannya, kita semua juga bisa dikorban. Ya, nah oleh karena itu saya katakan cara-cara amandemen dan adendum itu bisa digunakan dan jangan mengandalkan hanya semata-mata Mahkamah Konstitusi. Nah kemudian saya juga ingin, ini bukan berbantah-bantahan Adinda ya, adik saya ini saya lupa nama tadi, tentang RUU KUHP ini tambal sulam belum selesai dekolonialisasinya, saya tidak sependapat dengan itu karena KUHP ini benar-benar dibahas dari awal, dari nol, dari persepsi filosofi hidup bangsa Indonesia, walaupun di dalam pembahasan itu tidak 100% bisa mengakomodir filosofi hidup bangsa Indonesia ini. Karena Anda lihat, sistematika saja begitu dahsyat terjadi perubahan. KUHP yang lama itu ada 3 buku. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 kejahatan, buku 3 pelanggaran. Di KUHP ini tidak lagi dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Sudah disatukan. Nah kemudian itu dahsyat perubahan. Kemudian terkait dengan pasal overspell 284. Ya, berubah total di sini. Walaupun belum 100% mengakomodir. Tapi kearifan lokal sudah diambil di KUHP ini. Nah kemudian hal lain juga yang saya ingin. Saya katakan tambal sulam begini Bang, yang tadinya pasal tidak ada sosial media, penghinaan melalui sosial media kan tadinya nggak ada deh di KUHP, ditambahkan. Jadi gini, oke, saya nangkap. Tambal sulam saja ini. Saya nangkap bahwa
KUHP kita ini ingin dijadikan kodifikasi. Oleh karena itu KUHP ini mengambil seluruh ketentuan-ketentuan yang pidana, khususnya terkait dengan pidanaan ya, pemidanaan, ke seluruh ketentuan-ketentuan pemidanaan yang ada di dalam undang-undang lain yang nilai pidananya tinggi ditarik ke sini. Ya. Saya mau tanya sama Abang, kalau Abang lihat presiden merasa secara subjektif, saya direndahkan martabatnya, masuk pasal penghinaan. Kalau saya mengatakan begini. Kan itu apa namanya? Subjektifnya itu kan harusnya dibuat objektif. Tapi sistem kita sayangnya, karena yang milik kepolisian, kejaksaan adalah presiden, ya mereka nggak pernah memberikan satu. Saya jawab begini, kalau saya tipe orang yang sensitif, saya tahu begitu saya jadi anggota DPR, presiden dan wakil presiden, itu tiap hari dari A sampai Z kelemahan saya akan dikuliti. Oleh karena itu kalau saya tidak siap dengan mental itu, saya tidak melamar untuk menjadi orang yang duduk di kelembagaan itu. Jadi yang saya sepakat bahwa pasal itu sebaiknya ditiadakan. Berarti Abang dalam draft yang Abang buat tadi, yang 2012 tidak ada pasal itu sebenarnya. Ada juga. Makanya tadi saya bilang tadi dalam Tanya draft Abang nggak setuju kalau masuk. Gini, ini saya mengatakan saya tidak menjadi anggota tim RUU KUHP. Tapi saya sudah sampaikan kepada Anda tadi, ada perdebatan dan ada perbedaan pendapat. Dan tidak semua anggota tim sepakat dengan hasil yang ditampilkan, sama dengan di DPR. Ya. Ketika pembahasan tidak semua anggota DPR sepakat, Ya. tapi kadang-kadang suara yang sudah diputuskan itu yang kita Menurut harus saya Bang, hormati. sebagai intelektual jangan memberikan satu pemantik. Karena diusulkan sama tim akademik, oh yang ini benar. Akhirnya DPR dan pemerintah memasukkan pasal itu. Harusnya Abang tegas saja, tidak Nggak perlu. bisa, saya bilang, saya untuk KUHP ini bukan anggota tim tapi salah satu narasumber. Dalam pembahasan pasal-pasal ini kita di kampus di dunia akademik membahas dari sisi luar. Artinya paham ini kolektif, berarti Abang nggak bisa ngambil keputusan sendiri gitu kan? Abang mau menyampaikan gitu kan? Sekali lagi saya katakan saya bukan anggota tim perumus. Oke. Narasumber. Oke. Kalau RUU KUHP saya anggota tim perumus. Saya berani tanggung jawab RUU KUHP, tapi RUU KUHP saya narasumber ya. Nah, kemudian saya ingin katakan bahwa jangan lama-lama, saya berharap di tahun 2022 ini secepat-cepatnya, dalam waktu yang secepat-cepatnya RUU KUHP ini harus disahkan karena banyak sekali peraturan perundang-undangan di luar KUHP ini yang mengatur ketentuan pidana yang tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana. Oleh karena itu segera sahkan RUU KUHP ini, namun saya juga menitip pesan kepada teman-teman di DPR, perhatikan aspirasi rakyat, perhatikan aspirasi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu karena mereka menyampaikan sesuatu dengan nilai-nilai yang murni berdasarkan pemikiran-pemikirannya dan mungkin juga mereka di kampus sudah diskusi dengan dosen-dosennya masing-masing terhadap draft ini. Dan tolong pembahasan pasal-pasal yang kontroversi jika tidak bisa dianggap selesai, di drop sementara, nanti diakomodir dalam cara-cara amandemen dan adendum. Adendum bisa kan menambah, amandemen juga bisa kan, di amandemen, di adendum. Dan itu pernah terjadi di KUHP kita. Jangan diharamkan. Dan di berbagai negara di dunia, makanya KUHP di berbagai negara dunia itu selalu mengikuti perkembangan masyarakat karena mereka menggunakan sistem amandemen dan atau adendum. Lakukan langkah-langkah itu. Saya rasa bisa diakomodir itu. Dan saya sepakat bahwa ketentuan demonstrasi, keramaian, dan lain-lain itu tidak perlu izin. Itu cukup dengan pemberitahuan. Ya, kalau main izin ini bahaya, kembali kepada rezim yang jauh sebelum Orde Lama. Demikian Pak Karim. Kalau Bang saya tanya, kalau itu perlu izin, Abang berubah nggak posisinya bahwa RKUHP itu tidak perlu ada harusnya? Setahu saya di dalam draft yang kami buat, yang diserahkan dulu ke DPR, itu bukan izin, tapi pemberitahuan. Saya bakar sedikit. Pertama saya ingin katakan, di mana pasal RUHP ini, KUHP yang baru ini ada izin. Di pasal 273 itu pemberitahuan. Nggak ada permintaan izin. Masalahnya draftnya
Nggak ada yang, kita semua nggak ada yang tahu selain pemerintah. Kita juga tidak Itu tahu kan masalahnya. itu dirubah atau tidak kan. Kita berasumsi. Karena pikiran kita dilingkari oleh pikiran negatif, jadi asumsi negatif. Kita belum lihat. Yang kedua saya ingin katakan, dari mana Perpres bisa menganulir pasal di undang-undang? Karena kita sudah ada undang-undang tentang hierarki perundang-undangan. Bahwa Perpres itu di bawah undang-undang. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah di Belanda. Sebentar, yang Bapak kedua tanyakan itu. Tadi Anda Perpres. katakan Perpres Soekarno muncul bisa merubah. Oh iya betul. Ya, betul. itu Perpres belum ada undang-undang tentang hierarki perundang-undangan. Karena Perpres nomor undang-undang 1, yang di bawah tidak boleh nomor 1 tidak boleh tahun menganulir. 65. Iya dulu bisa, tapi sekarang nggak boleh, tidak izinkan oleh undang-undang yang ada. Karena tidak boleh menganulir undang-undang yang di atas dan undang-undang yang di bawah. Nah, harus melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, kedua, coba tunjukkan di Amerika, ya, dari mana parlemennya membuat undang-undang lo minta pendapat masyarakatnya. Mana contohnya? Nah, ketiga, yang kelima, di Belanda setiap peraturan pidana dirubah, tidak ada yang protes. Di sini belum disahkan, mau dibikin rancangannya, semua orang udah protes, belum melihat itunya. Tapi ketika ada pasal yang menguntungkan, nggak ada protes. Kalau menganggap itu tidak layak, mari kita uji semua pasal itu yang tidak layak itu secara konstitusional. Nah ini kita mencoba membangun framing pikiran sendiri yang sangat subjektif. Jadi Bang Karni, Nah, ini saya bahaya. tidak pernah mengatakan untuk aman, ini mungkin kurang kopi tadi Bang. Enggak, Anda tadi mengatakan Tadi saya ya, mengatakan Perpres. bahwa ada contoh di KUHP, ya pasal 156A itu masuk lewat PNPS nomor 1 tahun 65. Ya karena waktu Tapi itu ke belum ada depan untuk undang-undang. amandemen, Ya. coba simak baik-baik kalimatnya. Untuk ke depan kalau ada amandemen oleh DPR bisa dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang tadi DPR produk Iya, undang-undang. pintu masuknya dari Saya mana? tidak bilang PNPS Ya, Perpres pintu untuk masuknya bagaimana? Membuat satu rancangan undang-undang aja Anda katakan 50 tahun, setengah abad. Bagaimana pintu masuknya? Kita harus memberi pencerahan masyarakat, jangan memodohin. Kalau sekarang kan artinya memodohin masyarakat. Bisa Anda diamandemen. lihat contoh, Anda lihat Ah. undang-undang perbankan kan disebut undang-undang nomor sekian sebagaimana telah diperbaharui oleh sekian, sebagaimana telah diperbaharui oleh tanggal sekian tahun sekian. Undang-undang PT. Nah, Anda lihat undang-undang undang-undang. tipikor. Kitab undang-undang coba cari. Bisa Makanya diperlakukan di seperti dalam itu. kitab undang-undang ini contohnya Ini kok- ada kok. KUHP kita pernah dilakukan amandemen kok. Loh, di zaman itu belum ada undang-undang yang lain. Maaf untuk Bang Karni, saya mengaturnya. ingin tidak Harusnya ingin Anda berdebat harus- kalau nggak ngerti susah. Anda harus paham itu. Ya udah, Ya kan? cukup. Ya. Tapi yang saya mau bantah satu aja. Bahwa di Amerika tidak ada yang bantah kalau undang-undang dirubah. Sampai dirubah tolong tonton CNN malam ini. Apa undang-undang aborsi, Saya katakan undang-undang undang-undang pidana, ketika Iya. dia mau diundangkan, ya, lalu dibawa dulu ke masyarakat untuk diminta pendapat masyarakat. Ketika membuatnya itu loh, Bang Adi, seperti yang dilakukan di sini. Ya, ketika dilakukan proses itu di sini, semua lembaga pendidikan semua diajak. Ada peran publik di situ. Tetapi yang diprotes di Amerika ketika undang-undang itu sudah diundang-undangkan. Tapi waktu proses pembuatan itu tidak ada, makanya ketika undang-undang itu ada dibuat, waktu makanya direncanakan dibuat. udah di. Ya. Minggu ini aja ada 2. Undang-undang senjata api sama undang-undang aborsi. Iya. Itu sudah diundangkan atau belum, Bang? Sebelum dan sesudah. Undang-undang aborsi kalau Anda nonton CNN itu tiap hari yang demo itu undang-undang aborsi. Orang demo masyarakat untuk perubahan undang-undang. Jadi jangan merujuk terhadap sesuatu Ya, yang itu keliru. sudah diundangkan. Yang saya lihat proses seperti kita ini sudah mengakomodasi. Baik, ya. baik. Yang saya khawatirkan adalah kekuasaan dengan kebal hukum. Dan karena itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi dengan memberikan kekuasaan sehingga orang bisa sewenang-wenang. Adeli Isabel Adeli, Chili.
penulis Chili. Kita ketemu ALC akan datang.